Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya di Ani Susanti Official. Kali ini saya akan share cara membuat jadwal perjalanan atau itinerary menggunakan Google Sheet disertai rincian anggaran atau budget. Sebelum saya lanjutkan, yuk subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya supaya mendapatkan pemberitahuan video-video berikutnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama merapikan judul kolom apabila barisnya diperlebar, yang kedua rotasi teks, yang ketiga mengubah format angka menjadi bersimbol rupiah, yang keempat membuat itinerary dengan rincian anggaran pastinya, dan yang kelima menambah baris. Ya. Baik teman-teman, bagi kalian yang bekerja sebagai admin atau sekretaris, bisa jadi akan diminta untuk membuat jadwal perjalanan dinas atau perjalanan bisnis pimpinan atasan kita yang akan keluar kota atau keluar negeri. Nah, tentunya jadwal perjalanan tersebut juga membutuhkan rincian budget atau anggaran supaya bisa dipersiapkan dan perjalanannya lancar. Secara umum, formatnya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Tentu saja format setiap perusahaan bisa berbeda. Untuk instansi pemerintah juga pasti sudah ada formatnya sendiri. Tapi kali ini saya akan share referensi format secara umum untuk mempermudah atasan kita membacanya. Oke, langsung saja kita siapkan sheet lembar kerja yang memuat kolom-kolom yang bisa terdiri dari nomor, kota atau city, tanggal atau jet, activities atau kegiatannya, kemudian transportation, ini transportasi, accommodation, akomodasi atau misalnya kita membutuhkan penginapan, meals berarti berkaitan dengan makanan, miscellaneous kita isikan dengan hal-hal yang tidak memasuki kriteria transportasi, akomodasi, dan makanan, misalnya biaya-biaya registrasi, misalkan ada seminar ataupun meeting. Nah, kita letakkan di sini 4 kolom tersebut, kita isikan nominal anggarannya ya. Nah, jangan lupa juga kita bubuhkan judul. Ini penting supaya pimpinan atau atasan kita mudah untuk membacanya. Misalnya dari file ini kita bisa melihat bahwa ini tentang anggaran perjalanan bisnis atau perjalanan dinas. Mister siapa ya, atau Bapak siapa dari perusahaan apa, tanggal sekian sampai sekian. Nah, jadi jelas di situ akan memuat tanggalnya. Baik, teman-teman, saya sudah siapkan filenya, teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi pada intinya adalah formatnya seperti ini. Nah, kita lihat rincian aktivitasnya. Teman-teman yang bertugas atau bekerja sebagai admin ataupun yang masih belajar sebagai staf admin. Nah, ini bisa menjadi referensi misalkan pimpinan atasan kita meminta untuk dibuatkan jadwal perjalanan dinas. Kaitannya dengan aktivitasnya ya, jadi mulai berangkat dari kota asal sampai dengan dia pulang kembali. Nah, ini kaitannya juga dengan 4 hal tadi, transportasi, akomodasi, makan, dan lain-lainnya. Nah, kali ini saya memberikan contoh untuk pimpinan atau atasan yang akan pergi ke luar negeri ya untuk aktivitas perjalanan bisnis. Dia ingin mengikuti annual business meeting Jakarta, kemudian lanjutkan dengan pergi ke Jakarta dulu untuk transit untuk menuju Tokyo, karena di Jakarta dia harus meeting dulu dengan IT manager dari kantor cabang misalnya. Kemudian pastikan transportasi misalnya penerbangannya menggunakan kode apa dan nominalnya juga dicantumkan. Kemudian pimpinan kita akan melanjutkan ke Tokyo untuk di sana akan mengikuti international seminar for startup business misalnya, atau seminar apa yang akan diikuti pimpinan kita untuk pengembangan sumber daya manusia dari pimpinan kita. Nah, itu contohnya. Jadi kita sudah siapkan. Nah, teman-teman bisa mencontoh format ini sebagai referensi ya, jadi tidak baku, untuk mempermudah saja. Baik, kita akan lanjutkan pemformatan atau melakukan editing supaya tampilannya lebih rapi. Yang pertama kita akan merapikan judul kolom apabila barisnya diperlebar. Biasanya ya ketika kita memperlebar judul kolom di atas ini ya, saya akan sorot. Nah, yang ini dia tulisannya ke bawah. Nah, kita akan letakkan ke tengah-tengah supaya rapi. Maka kita klik ya ikon yang paling atas sendiri. Ini ya. Kita akan memilih ya
ikon dari bar yang ketiga yang ada bagian teks, kita pilih yang ke tengah-tengah ya, yang kedua dari kanan maksudnya, yang di tengah-tengah ini. Nah, jadi tulisannya akan menjadi ke tengah-tengah seperti ini, rapi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan merapikan rotasi teksnya. Misalnya ini ya. Jadi di dalam satu kotak, pimpinan kita melakukan banyak kegiatan, kita bisa gabungkan ya. Gabungkan. Nah, ini kita gabungkan. Nah, seperti ini kan tidak rapi. Maka kita akan buat misalnya rotasi teksnya ya. Ini ya. Menjadi putar ke atas misalnya. Nah, seperti ini. Oke. Karena kita akan ketengahkan, maka ya. Coba kita perlebar ya. Baik, teman-teman bisa mencobanya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman. Tapi ketika tampilannya memang sudah cukup, tidak perlu dirotasi teks, maka juga tidak apa-apa. Nah, ini saya memberikan referensi yang kita rotasi teksnya. Baik, kita coba dulu yang menggunakan rotasi teksnya. Kita ubah dulu rotasi teksnya, kita atur-atur tampilannya. Nah, ini kalau tidak ada ya. Kita atur ya supaya ke tengah. Kita hapus teksnya, barisnya. Baik ya teman-teman, ini sudah kita atur. Nah, misalnya teman-teman mau membuat tadi rotasi teks juga bisa, tapi sepertinya ini lebih rapi ya. Coba teman-teman nanti sesuaikan. Misalkan kita akan putar ke atas. Nah, jadi teman-teman ketengahkan dulu teksnya, baru kita rotasikan. Nah, kita coba ya. Nah, ini kurang lebar, kita lebarkan lagi bisa. Ubah ukuran barisnya, misalnya di sini masih 17. Oh, ini ternyata kecil. Nah, kita ubah ya lebih besar, misalnya 25. Ya, baik, bagus ya. Kita ketengahkan teksnya supaya rapi. Nah, baik teman-teman, kita sudah melakukan editing untuk rotasi teksnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengubah format angka menjadi bersimbol rupiah ya, karena kita menggunakan uang rupiah. Walaupun misalkan pimpinan kita pergi ke Jepang dengan nominal atau mata uangnya adalah yen, maka kita bisa ubah menjadi rupiah ya. Terlebih dahulu baru kita masukkan ke itinerary atasan kita supaya lebih mudah konversinya. Nah, baik, kita atur. Nah,
Kita cari yang bagian sel. Kita pilih format angka yang mata uang yang dibulatkan misalnya ya. Oke, sudah ada rupiahnya. Kita perlebar. Semoga ini jelas ya teman-teman. Oke, nah coba kita zoom. Ini sudah muncul nominal rupiahnya. Nah, apabila dibutuhkan, teman-teman bisa menambahkan kolom jumlah ya. Garis jumlah anggarannya misalnya. Kita ketik jumlah anggaran. Baik. Kita merge, kita atur. Gunakan fungsi sum ya. Teman-teman bisa melihat di video selanjutnya, di sebelumnya sudah ada video tentang fungsi dasar dalam Google Sheet yang biasa kita gunakan, salah satunya sum. Baik. Kita akan jumlahkan berapa anggaran yang dibutuhkan. Kita blok, kurung tutup, titik 2 kita. Nah, udah muncul, langsung kita blok, kita akan isikan otomatis. Nah, teman-teman, ini sudah muncul semua. Tinggal kita rapikan teksnya, ketengahkan. Baik, karena ini jumlah, kita bisa bold. Jadi ketika ada yang bertanya, pimpinan kita bertanya, berapa untuk transportasi kita butuhkan? Sekian juta. Berapa untuk akomodasinya? Berapa untuk kita konsumsi atau makan? Nah, gitu ya. Gitu teman-teman, coba kita kecilkan dulu. Nah, oke, sip. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menambah baris jika dibutuhkan ya. Misalkan tadi ini sudah saya jelaskan di step sebelumnya ya, tinggal klik. Kemudian kita pilih icon yang paling bawah, pojok kanan bawah itu, mau ditambahkan di bawahnya atau mau ditambahkan baris di atasnya. Tinggal pilih. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat berkaitan dengan bagaimana membuat jadwal perjalanan dinas yang dicantumkan anggarannya. Jadi itinerary-nya bisa kita tambahkan anggarannya, nominal anggarannya. Baik, bagaimana teman-teman? Semoga ini bermanfaat, hasilnya tapi sesuai harapan dan juga atasan kita bisa mudah membacanya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Semoga hari kita menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.